Shalom semua. Kita lanjut lagi mau baca kebijaksanaan Salomo yang ke-11. Dengan tangan seorang nabi yang suci, ia memberikan hasil dari usaha mereka. Maka orang-orang Israel menempuh gurun yang tak berpenduduk dan memasang kemahnya di tempat-tempat yang tak ada jalan. Mereka bertahan terhadap musuh dan menangkis para lawannya. Ketika menderita dahaga, mereka berseru kepadamu, lalu diberi air dari batu karang yang keras dan pemuas dahaga dari bukit batu. Ini cerita tentang Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ya. Sebab apa yang menghukum musuh menjadi anugerah dalam kekurangannya bagi mereka. Akan ganti sumber sungai yang mengalir terus yang dikeruhkan darah keji. Sebagai hukuman atas perintah pembunuhan kanak-kanak, mereka telah kau beri dengan tidak tersangka-sangka air yang melimpah ruah. Demikianlah dengan dahaga yang dialami mereka telah kau tunjukkan, bagaimana para lawan mereka telah kau hukum. Ketika dicobai, meski hanya disiksa dengan belas kasihan sekalipun, maka diketahui mereka bagaimana para fasik dianiaya yang diadili dengan murka. Orang-orang Israel telah kau cobai dan kau peringatkan selaku bapa, sedangkan para musuh telah kau siksa selaku raja kejam yang memutuskan hukum. Baik jauh maupun dekat sama-sama mereka disiksa, sebab kesedihan merangkap menimpa mereka. Dan ada ratapan bila mereka ingat akan apa yang lampau. Mendengar bahwa apa yang menghukum mereka sendiri telah menjadi anugerah bagi Israel, maka para musuh merasakan Tuhan. Orang yang dahulu dibuang sebagai anak dan yang telah ditolaknya dengan caci maki, harus mereka kagumi sesudah kejadian-kejadian itu, yaitu setelah mereka kehausan yang lain caranya dari orang-orang benar itu. Pemujaan binatang-binatang dan hukumannya. Oleh karena pikiran-pikiran mereka yang bodoh dan jahat, mereka menyesatkan orang-orang Mesir hingga memuja binatang melata yang tak berakal serta hewan yang keji. Maka telah kau kirimkan kepada mereka banyak binatang yang tidak berakal sebagai hukuman. Maksudnya supaya mereka mengetahui bahwa seseorang akan dihukum dengan apa yang telah dipakainya untuk berdosa. Memang tangan-Mu yang maha kuasa yang telah menciptakan alam semesta dari debu tanpa bentuk cukup berdaya untuk mendatangkan atas diri mereka beruang atau singa yang garang, atau binatang ciptaan baru yang galak dan belum dikenal, yang menghembuskan nafas berapi atau menyemburkan asap yang berdesingan, atau yang matanya memancarkan bunga api yang dahsyat. Macam-macam binatang yang tidak hanya dapat melukai mereka sampai tewas, tapi dapat juga membinasakan hanya dengan pandangannya yang mengerikan. Wow, kayak ini gitu, Medusa. Ketika dilihat langsung jadi batu. Tetapi tanpa binatang semacam itu pun mereka dapat jatuh binasa hanya karena satu tiupan saja, sambil dikejar-kejar oleh keadilan serta ditiupkan oleh nafas kekuasaan-Mu. Akan tetapi segala-galanya telah Kau atur menurut ukuran, jumlah dan timbangan. Belas kasihan Tuhan dalam memang bertindak yang sesuai dengan besarnya kekuasaan-Mu, senantiasa ada dalam kemampuan-Mu, dan siapa gerangan dapat bertahan terhadap kekuatan lengan-Mu. Sebab seperti sebutir debu dalam neraca, demikian seluruh jagat raya di hadapan-Mu, atau bagaikan setetes embun pagi yang jatuh ke bumi.
Akan tetapi justru karena Engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada. Kau tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Kau menyayangkan segala-galanya, sebab itu milik-Mu adanya, ya penguasa penyayang hidup. Oke. Jadi, lebih ke flashback ya, ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Jadi kayak flashback gitu. Oke, segitu dulu teman-teman, kita lanjut lagi nanti kebijaksanaan Salomo yang ke-11. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.